dan itu berawal dari kesalahannya Jorge Martin kan ya Bang? Itu. Dalam sesi pengereman depan dan ada ruang tersisa namanya pembalap ya Bang ya? Dua besar nih dari mulai nanti Mandalika Ya. dan seterusnya, saya rasa ya bukan tidak menutup kemungkinan akan mempermalukan Ducati bagaimana si plat nomor satunya pindah ke KTM satelit. Gitu. Moto Boys! Moto Boys! Siapa ini? Embek! Embek. Embek tuh yang buat mandi. Buat embek tuh ya. Ember. Oke, Bang. Ya. Oh, Bang Joni. Kita akan ngebahas tentang review MotoGP Emilia Romagna 2024. Yang roman-romannya, aduh. Roman-romannya Bang. Banyak nguciwa pasti. Iya, banyak drama kesal juga. Iya. Waduh. Ada apa ya? Yang nggak terima. Betul. Bahwa dia kalah. Sampai begini gitu kan. Ada yang nggak terima kalau dia jatuh. Iya, betul. Tapi ada yang nerima kalau dia podium. Nah, ini menarik kan? Betul. Kita akan bahas tentang Jorge Martin, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, dan juga Supermar. Bahkan termasuk nanti sedikit preview tentang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika ini. Oke Bang Joni, kita gas dulu nih ya. Gas! Nah, Bang. Ya. Kita akan bicara yang masih hangat dulu nih, Bang. Dimulai dari yang hangat dulu. Yang hangat, cangcimen. Cangcimen. Aduh, itu di terminal mana ya, Barenang Siang ya? Bukan, terminal sampai jauh banget. Aduh. Jadi gini, gue ngelihatnya bahwa pertarungan antara Jorge Martin dan juga Enea Bastianini ini menjadi polemik. Betul. Karena ya dari sisi yang kiri ada pendapat bahwa wah ini seharusnya Bastian ini nggak boleh seperti ini. Oke. Nah, tapi dari sisi yang sebelah kanan itu sah-sah aja. Betul. Karena ini ya balapan. Kalau misalnya harus seperti apa ya menyalip tanpa ada ada kontroversi gitu kan? Ya. Atau nggak nunggu-nungguan ya udah mendingan pole position aja tuh nge-lap satu orang. Itu. Betul. Nah, menurut Bang Joni, ini seperti apa nih pertarungannya? Jadi kalau saya itu fair and square, adil, jujur. Karena apa? Ini kondisinya kan memang tidak bisa dimungkiri. Misano World Circuit Marco Simoncelli ini kan sempit dan itu udah diakui memang agak sulit, dan bahkan seorang Pecco Bagnaia saat menang sprint pun dia agak kesulitan untuk bisa menyalip kecuali menunggu seorang Jorge Martin melakukan kesalahan. Nah, hal yang sama juga dilakukan Enea Bastianini. Enea Bastianini itu udah beberapa kali ngukur gitu. Deketin ngukur sampai akhirnya ya ketemu tuh di saat Jorge Martin melakukan pengereman yang cukup keras, dia hampir stopi kan. Dan agak lebar, itu ada celah. Langsung dimasukin sama Enea Bastianini. Kenapa saya bilang fair and square? Karena apa? Secara tidak sampai terjadi senggolan, yang istilahnya kalau kita sering kejadian kemarin itu bagaimana antara Pecco Bagnaia dengan Alex Marquez di Aragon itu kan ada senggolan, dan bahkan kentara banget pada saat terjadi duel. Alex Marquez tidak mengendorkan gas sama sekali, malah terus dibejek. Nah kemarin tuh enggak, dan ini block pass istilahnya. Kalau seorang khas Jorge Lorenzo ini mengatakan block pass masuk kemudian di titik yang sama. Dan sebenarnya kalau umpamanya mungkin kemarin Jorge Martin tetap memaksakan, enggak ada senggolan, tapi ya tidak akan mungkin sampai terjadi jatuh karena memang posisinya itu si Enea Bastianini pun pasti akan melebar. Cuma itu tadi posisinya antara racing line dari Enea Bastianini yang keluar dengan Jorge Martin, yang Jorge Martin memutuskan untuk sedikit lebih bisa menyelamatkan diri lah, sama-sama keluar, tapi momentumnya didapat oleh Enea Bastianini. Jadi saya rasa ya ini hal yang ya tidak perlu diperdebatkan. Kalau pamannya mungkin jatuh itu baru, dan bahkan seorang
Marshall-nya juga, Film Stewart-nya juga tidak melakukan tindakan yang istilahnya bahwa kejadian insiden antara Jorge Martin dengan Dia Bastian ini akan direview, kan nggak ada. Jadi saya rasa sangat adil, dan toh ya untuk apa Jorge Martin kan sebenarnya kemarin sempat kesel dia nggak menang, tapi kemudian dia menarik dan dengan gestur tubuhnya meminta maaf, dan pada faktanya kan dia sekarang unggul dari Francisco Bagnaia dengan poin yang cukup jauh 24 poin. 24 poin. Ya, tapi kalau gua ngeliatnya juga memang ya benar Bang Joni bilang bahwa block pass, dan itu berawal dari kesalahannya Jorge Martin kan ya Bang. Itu. Dalam sesi pengereman depan, dan ada ruang tersisa namanya pembalap ya Bang ya. Pembalap kan instingnya ada celah, ya masuklah. Betul. Jangan pembalap, yang lain juga seperti itu kan, ada celah juga. Satu hal kan Enea Bastian ini tahu banget, dan dia sebenarnya emang ngincar bahwa di tikungan itu kalau mamanya kejadian lagi aku ambil, dan kejadian lah Jorge Martin agak lebar itu bener-bener ngasih ya, kalau istilahnya kalau kucing dikasih ikan asin masa nggak dimakan gitu. Karena memang apa ya, bukannya membenturkan untuk menggiring keluar, tapi sudah masuk ke dalam dan Martin yang masuk otomatis blok pas kan ya. Betul. Dan kalau kita lihat nih Martin sebenarnya juga udah kelar tuh. Makanya dia tidak sampai masuk di apex terdekat. Kan biasanya pasti pembalap-pembalap kalau pemain bannya masih ada, itu akan coba untuk masuk lebih dalam ke apex ya. Pembalap di belakangnya tidak punya kesempatan. Ini enggak kemarin. Jadi seolah-olah racing line-nya juga kemarin nggak terjaga sebenarnya, seperti itu ya Bang. Iya, betul. Lain hal dari lap-lap race Brown-nya. Betul. Dia mau bener-bener sampai anjir susah banget. Sampai ada yang bilang, ini kok kagak dikasih? Ya iyalah, masa iya Martin ngasih, orang ada balapan, kalau Martin ngasih, temen dong gitu. Tapi menariknya bahwa ya ini kalau kita bicara tentang Simon Cravat, kita bicara tentang Marc Marquez gitu kan. Yang satu ex MotoGP rider yang mungkin tahun depan akan menjadi steward ya. Iya, gantiin si Mike Trimby. Bukan, siapa tuh yang Freddie Spencer ya? Ya, Freddie Spencer ya. Oke. Jadi ketua steward dong ya. Iya, jadi ketuanya dia. Nah, di satu sisi Marc Marquez masih pembalap aktif gitu kan, Bang. Betul. Nah, ini dua versi berbeda nih. Iya. Yang satu bukannya membela, tapi dari sisi Simon Cravat berkata bahwa apa yang dilakukan Enea itu bersih. Betul. Jadi bukan yang mendorong Martin untuk keluar. Nah, sementara dari sisi Marc Marquez berkata bahwa harusnya ini ada penurunan satu posisi untuk Enea Bastian ini, karena menurut Marquez ketika dua-duanya keluar, kedua-dua pembalap ini keluar, maka yaitu menyebabkan penurunan posisi. Ya, sekarang kalau saya lihat senggolannya di mana, kecuali masuk nyenggol keluar itu baru. Ini kan bareng, dan itu ya saya lihat bahwa Enea Bastian ini udah memperhitungkan semilisekund dan sekecil apapun apa yang terjadi itu, makanya dia masukin bareng-bareng tuh. Ya, bahkan ya itu yang menjadi menarik lagi bahwa Simon Cravat bilang seharusnya Enea Bastian itu bisa untuk nggak keluar dari track. Betul. Karena dia itu keluar karena dia pengen melihat apakah jatuh apa enggak. Jatuh atau enggak nih Jorge Martin. Kalau Jorge pembalap tuh sampai mikirkan begitu. Sampai memikirkan seperti itu. Betul. Jatuh enggak nih Jorge Martin? Ya mungkin kalau emang dia jatuh, dia mau minta maaf apa gimana nantinya gitu kan, Bang. Atau minimal dia akan siap-siap bahwa wah ini gua kemenangannya dipertanyakan nih, akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, makanya itu. Tuh. Jadi menurut Simon Cravat bahwa apa yang dilakukan oleh Enea Bastian ini clean, fair and square, dan fair, bersih. Ya, karena ya seperti inilah seharusnya MotoGP terjadi gitu. Jadi kalau umpamanya mau balik yang lebih parah lagi ya zaman ini yang 2002 antara strategi Brno dengan Valentino Rossi di Jerez. Kalau itu benar-benar jedung atau enggak yang tahun berapa tuh Jorge Lorenzo dengan sama Marquez jedung gitu ditabrakin, itu baru. Cuma kan waktu itu belum ada film MotoGP Steward sehingga tidak ada hukuman yang diterapkan. Tapi dengan saat ini ya benar-benar, dan kalau kita melihat masa senggolan begitu selalu harus film Steward turun tangan. Nanti kan malah jadi ini mau balapan MotoGP apa mau istilahnya lapor-laporan gitu. Ada yang salah, wah enggak nih, salahin film Stewart, salah ini ya. Kalau pamer kayak gitu kan balapan malah jadi nggak seru lagi.
Justru ini sebenarnya yang dicari Bang ya. Itu. Sedikit kontroversi tapi yang bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih, dan kalau kita melihat ya, bukan saya mau berkubu-kubu nih. Kalau kita melihat sebenarnya memang entah nih, kalau saya melihat dari perkembangan antara pembalap Spanyol dan Italia, Italia tuh memang istilahnya melakukan manuver-manuver aksinya itu selalu bersih gitu. Kalau pemain Spanyol entah mungkin emang udah gayanya dan mereka istilahnya terbiasa dengan gaya seperti itu, pasti agresif-agresif gitu. Makanya pada saat ya yang agak kenapa ya, agak yang bikin keselnya tuh giliran dikerasin tuh malah jadi baper, malah playing victim gitu. Harusnya kan ya udah, toh seorang pembalap ya kemarin tuh Enea Bastianini kan memang sih pada saat komentar terakhirnya memang sih gua agak sedikit agresif, tapi itu udah diperhitungkan dan kalau seandainya sampai melakukan tindakan istilah saya menyenggol duluan, itu saya yang salah, bilang begitu. Karena memang kalau dari tayangan ulang nggak ada apa ya, bukan pergerakan Enea Bastianini yang apa ya, bentrok, sengaja membentrokkan diri gitu, bukan? Itu benar-benar itu benar-benar masih di jalur ya. Ada celah di jalur, kecuali benar-benar pada saat memang Jorge Martin diapek dan itu dipaksain, itu lain cerita. Oke, jadi begitu ya. Pokoknya nggak ada yang salah nih sebenarnya Bang ya. Tidak ada yang salah. Itu benar-benar pure bumbu-bumbu balapan yang memang kita damba-dambakan gitulah. Gitu ya. Bahkan juga Cravar juga bilang bahwa mungkin Marquez belum melihat secara detail. Ya kan dia jauh. Itu dia. Belum. Kalau beda dengan saya kan, kalau saya kan bisa melihat beberapa dari angle untuk rekaman ulangnya kan, seperti itu kan. Nah, mungkin setelah Marquez melihat rekaman ulang gitu kan, oh ya mungkin berubah. Yakin pendapat. Oh iya saya nggak akan juga, nggak akan ada ya ralat gitu. Belum tentu ya. Ya ada press conference ini ya, aduh ralat kemarin gitu. Enggak. Bang, ini kita bicara tentang seorang Enea Bastianini yang entah dari mana gitu, tiba-tiba akhirnya bisa ke depan. Apa sih yang membuat seorang Enea Bastianini ini tampil ya akhirnya keinginannya terwujud? Ya saya sih melihatnya bahwa ada beberapa faktor. Pertama memang kondisinya dia saat cedera di musim sebelumnya 2022 itu ini menjadi problem karena cedera bahunya tuh tidak dioperasi. Jadi mungkin ya harus kadang-kadang kambuh dan sakit lagi. Kedua memang adaptasi dengan GP24 ini kurang smooth karena beberapa kali dia harus butuh istilahnya ya gimana sih penyesuaian yang terlalu lama sehingga pada saat harus langsung ke babak kualifikasi dia malah kececeran dan selalu start tidak di depan barisan terdepan. Nah kemudian di paruh musim kedua ini udah mulai ketemu nih dan yang momentumnya lagi adalah keputusan dia terdepak dari Ducati. Iya ini yang sebenarnya menjadi momentum karena apa? Karena kalau umpamanya tidak ada kasus internal Ducati yang benar-benar ambiar itu, ambiar KB, di mana ya pembalap-pembalap mudanya kabur, Jorge Martin ke Aprilia, terus Bezzecchi ke Aprilia juga, Enea Bastianini ke KTM, dan sampai tim satelitnya yang selama ini diemong Ducati juga hilang. Ya mau nggak mau akhirnya Enea Bastianini berpikir bahwa ya udah, apalagi kemarin dengan kemenangan di Silverstone udah mulai nemu poinnya makin dikit, masih ada 5 ronde tersisa kali 37 poin. Masih realistis lah buat si Enea Bastianini pun untuk bersaing memperebutkan juara dunia. Karena ya, kalau sekarang aja lolos 59 ya? Iya, 59 poin. Dengan berapa seri tersisa? 5 kali 37 masih realistis lah. Dan apapun bisa terjadi di ronde flyaway ini, mulai dari Indonesia, Jepang, apalagi entah Thailand dan Malaysia. Mungkin nanti di Valencia kita akan melihat ya seperti apa. Tapi paling tidak Enea Bastianini ini menjadi istilahnya tanda petik tuh ini sosok yang patut diperhitungkan. Seandainya duel Jorge Martin Pecco ini terjadi apa-apa gitu, entah berantem atau apa atau sampai DNF dua-duanya, itu bisa jadi kayak semacam kesempatan buat mengambil keuntungan ya Bang. Ini ya beberapa putaran terakhir setiap press conference itu pasti 1 2 3 4. Kalau nggak Pecco, Martin, Marc Marquez dan Enea Bastianini. Ini artinya apa? Keempat pembalap ini ya paling tidak ini akan menjadi
sorotan perebutan untuk jadi juara dunia tahun ini. Nah, Enea Bastian ini udah mulai nih dengan kemarin kemenangannya dan juga ya mulai bertahap dengan sangat baik, dan tentunya seandainya Enea Bastian ini maksimal bisa terus 2 besar nih dari mulai nanti Mandalika dan seterusnya, saya rasa ya bukan tidak menutup kemungkinan akan mempermalukan Ducati bagaimana si plat nomor 1-nya pindah ke KTM satelit gitu. Ini ada 2 sebenarnya ya. Ada 2 kemungkinan bahwa nomor 1 ini pindah ke KTM atau pindah ke Aprilia kan. Itu meskipun kemarin tuh ya siapa semua kubu Ducati menggunakan 100 kemenangan. Ya karena 1 2 3 4-nya Ducati, siapapun tuh yang finish ya fix 100. Jadi KMR Ducati kan kemarin. sampai ke berapa? Kelima ya? Kelima. Kan ada si Morbidelli terakhir ya. Bastian ini nanti Morbidelli terakhir. Ditutup lagi sama Quartararo. Betul. Iya. Jadi karena ya salah satunya itu faktor motivasi dia untuk di kandang sendiri. Betul. Dan juga mulai pulih. Sebenarnya terdepak dari Ducati, karena kalau mamanya kita melihat kejadian bagaimana Enea Bastian ini menjadi pembalap pabrikan, kan dia memang dari satelit Gresini, kemudian diadu dengan Martin, dan akhirnya dia yang menang, terus naik. Nah sekarang sebenarnya kan kalau mamanya fair dengan metode yang sama, Martin sekarang lebih bagus. Ya mestinya Martin ke pabrikan dong. Ya si Enea Bastian ini minimal ke tim satelitnya Ducati, cuman kemudian kan bubar, ada nama baru yang di luar dugaan sampai kemudian membubarkan semuanya. Nah itu tentang Enea Bastian ini. Kalau kita bicara tentang Jorge Martinez sendiri nih Bang, ini apa ya, bisa dibilang wah ya kuat banget gitu loh. Sulit untuk ditembus nih. Betul. Kecuali ya itu di last lap di tikungan 4 itu kan. Betul. Nah, menurut Bang Joni apa yang membuat Jorge Martin ini nih sulit banget ditembus nih? Ya karena dia sangat berharap untuk bisa menjadi pembalap Ducati pabrikan. Tapi kemudian di last minute semua berubah. Dan ini benar-benar sangat mengecewakan dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk gabung dengan Aprilia. Kenapa? Memang target dia itu dari awal diemong sama Ducati pertama kali di Prama kan diiming-imingnya apa? Lu ntar jadi pembalap pabrikan Ducati. Ini waktu itu di kontraknya oleh Polo Ciabatti. Polo Ciabatti kan terdepak juga kan. Dan akhirnya semuanya bubar kan. Nah, si Martin ini akhirnya sadar bahwa ya udahlah, ngapain juga, udah dijanjiin, udah ngebuktiin performa gua bagus, terus tidak terpenuhi juga di pembalap Ducati pabrikan. Ya sudah, kebetulan ada Aprilia, loker di Aprilia, udah ambil. Dan dari sini kemudian ini sempat kita ingat bagaimana seorang Gino Borsoi mengatakan bahwa Martin tahun ini adalah Martin versi 4.0. Artinya bagaimana bukan lagi seorang Martin yang 1.0. Bukan 1.0 yang gampang istilahnya ringkih gitu, cepet capek. Kalau pemain balapan setengah lap ngondoy kan cuma jago di sprint, itu enggak sekarang tuh. Dan kemudian juga ditempa oleh kemarin tanda petik dia agak sedikit istilahnya dipersekusi. Kenapa saya bilang dipersekusi? Yang dia protes ban kan nggak kelar-kelar tuh sampai sekarang katanya nggak ada ban ini meskipun jawabannya ngambang gitu. Ini makin menguatkan seorang Jorge Martin akan lebih baik lagi. Mungkin memang masih kerap melakukan kesalahan, tapi ya setelah kejadian kemarin dia blunder di flag to flag, yang dia bilang, waduh salah gue. Dan di situ dia mulai mencanangkan atau mencamkan, ya gua harus melakukan baik setting, baik pun strategi apa yang dilakukan oleh seorang Pecco Bagnaia. Nah di sini itu dia lakukan dan ternyata sih secara overall memang kemarin dia nggak pole position, tapi dia mendapatkan istilahnya ya dapat informasi yang lebih terkait dengan performa bagaimana menjaga tingkat keausan ban. Makanya kalau kita melihat kemarin di main race dia nyaris tidak istilahnya cukup sulit ditembus meskipun ya akhirnya dengan cara yang cukup luar biasa oleh Bastian ini akhirnya tembus. Cuman sebenarnya ya kalau aku sih kemarin ngeliat itu acting doang sih biar kelihatan bahwa dia kesal atau apa. Toh lawan rival utamanya crash kok secara poin 23 dan kemudian dia udah istilahnya saya rasa Martin dengan kemarin dia udah unggul, posisi kedua pun ya bukan masalah karena nantinya dia sudah mulai
mulai mengincar bagaimana di Mandalika. Yang Mandalika tahun lalu kita ingat, anjir jauh banget, cuma saya yang melakukan kesalahan. Nah saya rasa dengan modal 24 poin ini dari seorang Pecco Bagnaia, di ronde Mandalika nanti dia akan maksimalkan benar-benar dan tidak akan melakukan kesalahan. Apalagi udah dapat istilahnya, ya kemarin aja mimpinya cukup jauh, tinggal jangan sampai melakukan kesalahan. Dan kemudian nanti di ronde berikutnya Jepang mungkin dia agak masalah, baru ntar di Malaysia ini so-so, baru di Valencia. Saya rasa dia tetap akan menjaga selama dia berhasil finish di depan Pecco, kan juara dunia itu cukup besar. Tapi kalau pemain nggak bisa maksain, ya udah deh, gue di belakang Pecco gitu. Dengan tabungan saat ini, saya rasa selama dia finish, walaupun Pecco menang terus, dia di belakang Pecco terus, masih punya kesempatan di juara dunia. Itu. Tapi kalau gua Bang, ngelihatnya, wajar sih sebenarnya Martin marah gitu kan. Marah sampai dia begini gitu kan. Itu untuk dia sendiri kata dia. Nah, untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Kalau jadi mau udah mungkin lah ya. Iya kayak Marc Marquez di itu kan nggak mungkin orang TV sedunia lihat. Itu dia. Makanya kalau gue ngeliatnya gini, Jorge Martin ini seorang fighter, tipe-tipe orang fighter yang istilahnya memang ya fighter gimana ya? Gue udah berusaha keras untuk ngejaga racing line untuk bisa tetap menang gitu kan, tiba-tiba ada yang akhirnya menggagalkan kemenangan gue, kan wajar aja kalau gue. Terus di Pecco dibisikin, udah lu masih menang 24 poin kan gitu, makanya dia agak-agak ditenangin ya, di cooldownin gitu ya. Makanya jadi ya wajar sih sebenarnya kalau Martin kesel. Ya karena kalau mamanya dia keselnya berlarut-larut, ini malah akan jadi backfire. Makanya ya seorang Gino Borsoi sadar akan hal itu, makanya dia coba tenangkan karena masih ada 5 ronde tersisa. Dan jangan salah, dengan istilahnya tim yang sesolid ini, apalagi kan Pramac ini istilahnya masa bakti terakhir bersama Ducati, setidaknya akan menjadi sejarah yang cukup indah, menutup kenangan yang manis. Bener, selama ini menjadi kepercayaan Ducati, sudah bisa mengantarkan juara pembalapnya di juara dunia, dan mungkin dia akan coba lakukan nanti bersama pabrikan baru. Jadi artinya ya ini ya tetap diperankan oleh seorang Gino Borsoi untuk menenangkan pembalap jagoannya itu Jorge Martin. Jadi jangan inilah ya, kalau punya WhatsApp-nya gue WhatsApp, kalem bro, kalem gitu. Masih 24 poin. Jangan kayak tahun lalu, gampang panasan. Sekarang udah cool down. Kan sengaja gitu loh. Apalagi sekarang kan ya kalau umpamanya dulu, wah enggak lo Pecco dulu ketinggalan tahun 2022 ketinggalan jauh bisa ngebalikin. Ya itu kan panjang banget masih rondenya, sampai separuh. Sekarang tinggal 5 ya saya rasa Martin harus benar-benar menyadarkan dirinya, nggak perlu ya, jangan terlalu terbawa emosi, jangan terbawa baper gitu. Setidaknya selama dia bisa istilahnya kemarin poin finish aja itu di kedua, tapi di depan Pecco itu no problem. Iya. Bikin kalau pemain dia tenang gitu, nggak masalah, ada 2, yang penting gua unggul Pecco, bikin cywar kan akan lebih seru malah kan. Ini enggak, malah ribut-ribut sendiri. Jadi saya rasa ya mungkin ya udahlah, stop lah, nggak usah jadi bawa perasaan kayak begitu. Siapkan nanti ronde flyaway, karena seorang Marc Marquez pun malah udah ngincer banget. Persiapkan diri, Bang. Iya, dia pada posisi nanti ketiga. Kita bahas, nanti kita bahas. Posisi ketiga, tapi dia bilang di flyaway round anything possible can happen, anjri. Ini nanti kita bahas. Gitu. Nah, sebelum ke yang nanti kita bahas, kita bahas yang Pecco-nya dulu nih. Fans-fansnya Pecco pasti, wah, tuh dia kenceng. Kayak kemarin juga, kan gue sempet ikut nonton bareng tuh di acara Federal Oil, nonton bareng gitu kan. Ternyata ada juga yang fans-fansnya Pecco gitu kan, ternyata kenceng juga ketika Pecco jatuh gitu kan di tikungan 8 gitu kan. Nah, ini jangan-jangan Bang, kalau gue ngeliatnya yang tadi Bang Joni bilang bahwa kok ibaratnya Martin ini coba ditenangin sama Gino. Iya. Nah, ini Pecco nggak ada yang nenangin nih kayaknya nih gitu kan, sampai akhirnya dia kesalahan di tikungan 8 gitu kan. Poin yang tadinya udah cukup deket, akhirnya kembali menjauh. Nah, yang membuat Pecco seperti itu, menurut Bang Joni ini apa nih Bang? Mitos buruk Emilia Romagna. Wah, 3 lagi-lagi kali dia ya.
3 kali dia di Emilia Romagna itu semuanya crash. Itu dia. 2020 udah mimpin di depan Vinales, lontang. Katanya tear off ya, yang waktu itu ya? Katanya ngegilas tear off. Jadi siapa sih yang ngomong tear off sembarangan? Terus di 2021 dia udah mimpin depan Marc Marquez, crash. Tikungan 14 ya? 14. Tikungan ke kiri kan? Iya. Itu pun padahal Pecco tuh udah pole position. Ya. Nah, makanya kemarin pada saat anjir ada Emilia Romagna lagi nih, itu udah agak ini sebuah kutukan. Iya. Balik lagi nggak gitu ya? Udah uka-uka, udah dunia lain nih. Waduh, gimana nih? Meskipun akhirnya dia bikin pole position spektakuler, waktunya cepet banget. Oh, mungkin tidak ada masalah. Ternyata Pecco memang tidak mengumbar, tapi dia agak ada problem dengan settingan pilihan medium-medium. Karena harapannya di Emilia Romagna 2 ini seharusnya dengan kondisi yang lebih ini bisa suhu lebih panas, aspal lebih meningkat. Ternyata memang tidak terlalu banyak perubahan cuaca, suhunya malah lebih adem. Nah, itu bukan karena ban goib itu bukan kan? Nggak ada ban goib. Udah nggak ada ban goib ya? Kalau dulu kan orang pada bilangnya ban goib. Iya, hampir sama kok pilihan ban kemarin itu dengan yang misalnya pertama. Cuma kan misalnya pertamanya tanda petik agak sedikit pengaruh oleh cuaca. Jadi tidak bisa mengekstrak kemampuan yang ada. Nah, kemarin itu benar-benar pure, cuman pilihan medium-mediumnya itu tidak dapat. Apalagi ini sebenarnya kan menjadi momok buat para pembalap. Kalau ronde sebelumnya di sirkuit ini, ronde berikutnya lagi di sirkuit yang ini. Apalagi kemarin pada ngetes. Ada tes di sana Pecco ya. kayaknya tidak mendapatkan hasil yang optimal. Sementara lawan-lawannya dapat tuh kayak Martin, kayak ini. Tapi Martin tuh kemarin udah dapat tidak sesumbar, tidak mengumbar bahwa dia punya kelebihan ini, Pak. Dan itu kan dibuktikan. Cuman karena kesalahan di sprint dan kemarin aja, jadi akhirnya dia harus kehilangan posisi pertamanya. Tapi secara overall performa ban itu jauh lebih baik Martin dan juga Enea Bastianini ketimbang Pecco. Pecco itu kemarin sempat coba, sebenarnya start cukup bagus. Kemudian di lap-lap awal dia udah bagus memimpin, tapi kemudian di lap kedua dia mulai kedodoran. Martin mendapatkan istilahnya temperatur optimal ban, Pecco enggak, makanya dia berkali-kali agak sedikit lebar sampai akhirnya disalip, dan ternyata kan diungkapkan oleh Pecco bahwa dia memang problem dengan ban depan. Nah, makanya kemudian dia cooling down, itu dia coba pelajarin apa kekurangannya, akhirnya kemudian dia membuktikan kan dengan kondisi ban kemarin itu dia bisa fastest lap. Itu dia. Luar biasa. 139 awalnya ya. Terus dipertajam lagi jadi 137, 82. Cuman persoalannya adalah apa? Bahwa kemampuan ban depan ini kan pasti ada limitnya. Nah, kemarin Pecco itu coba untuk mengejar dengan asumsi 3 lap terakhir bisa mengejar. Ternyata dia paksa limit ban depannya udah nggak kuat. Akhirnya dia harus low side. Karena makanya sempet tuh bilang, ya ini nih udah kenceng gini, ntar takut jatuh nih gitu kan. Karena berkali-kali Pecco kan seperti itu kan Bang. Kesalahan kesalahan yang sama akan terulang lagi, ternyata terulang lagi Bang. Ini sebenarnya kalau kemarin katakanlah saya yang pegang pitboardnya, udah cool, udah aja 3 nggak apa-apa, atau jarak poinnya nggak terlalu besar, malah dia melakukan kesalahan. Nah, itu dia. Jadi gue berpikir yang tadi Bang, kalau Jorge Martin nih ada ya istilahnya apa ya, penasihat spiritual. Spiritual udah lama dong. Itu dia uka-uka gitu kan. Atau kita kenalkan aja ke Uwah kali ya. Nah itu Bang, jadi karena kemarin nggak ada yang memberikan the advice. Betul. Jadi akhirnya tampil totalitas tanpa ada yang menjaga gitu kan. Efeknya jadi crash gini kan. Jadi memang kemarin itu kan sangat bombastis kalau sampai dia menang. Dia di start ke 100 kalinya di kelas Premier, kemudian menang untuk Ducati yang ke 100 kali kemenangan, kan luar biasa. Itu sebenarnya yang diincar oleh Pecco, sayang tidak terwujud. Itu karena mungkin dia pede kali Bang ya. Iyalah. Karena jarak yang tadinya sempat hampir 3 detik ya, tiba-tiba jadi 1,8 gitu kan. Ya jaraknya, tadinya jauh setitik, sekarang udah sebadan nih gitu kan. Jadi terus itu percaya diri, dan akhirnya dia lupa bahwa bannya udah yang depannya pun nggak bisa nih. Kuat. Betul. Jadi itu lebih kepada itu Bang ya? Ya lebih kepada overconfident, sehingga dia
terlalu memaksakan untuk bisa mengejar di depannya. Seandainya mungkin ya udahlah, cool, karena seorang Marc Marquez aja nih melihat seorang Pecco awalnya bermasalah kemudian kendor terus dia berhasil menciptakan fase lap. Ini ada sesuatu yang tidak beres gitu. Kalau dia paksakan pasti jatuh nih. Dan akhirnya jatuh dan sampai Marc Marquez bilang ya kalau mamanya Pecco nggak jatuh sih target gue tercapai, tapi ini jadi kayak hadiah nih. Dibilang kayak begitu, coba Pecco jatuh hadiah katanya buat dia. Itu makanya apa ya, di seri tersisa nih kayaknya dia harus nyewa ini nih Bang, Rossi lah ya. Mestinya nyewa Rossi kali ya. Mestinya Rossi, cuma kan bisa akhirnya memberikan dia advice, menasihatin dia cool down. Bisa jadi waktu kemarin di Misano pertama masih mending kan? Iya, karena ada Rossi juga ya. Artinya apapun ya ini kemarin emang nggak ada kan Rossinya, sibuk balapan dia. Itu, akhirnya ditinggal gitu kan. Jadi ya kalau mau tetap menjadi juara dunia, ini menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Betul. Gitu. Nah Bang, kita bicara tentang Marc Marquez. Super Marc. Nah ini menarik nih bahwa ini kita bicara bukan tentang durian runtuh, bukan hadiah, tapi memang ya ini balapan. Betul. Siapa yang melakukan kesalahan tersingkir. Iya. Yang di belakang maju ke depan. Nah ini menjadi menarik bahwa Marc Marquez memang sudah tadi Bang Joni mempersiapkan bahwa pertarungan antara ketiga pembalap di depan nih mungkin akan menyebabkan salah satunya tersingkir atau seperti apa gitu. Nah, gua harus tetap gaspol nih. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat Marquez tampil untuk podium nih? Sebenarnya kalau kita melihat Marc Marquez di San Marino dan juga di Emilia Romagna, itu sih sebenarnya so-so aja. Artinya bagaimana kita lihat 2 kali kejadian Q2 baik di Misano 1 dan Misano 2 dia crash sehingga dia harus start di luar 2 row depan. Grid ketiga terus ya? Betul, dan kemarin pun row ketiga? Row ketiga, dan kemarin pun sebenarnya blessing in disguise kondisi cuaca, di mana dia menjadi kelebihan seorang Marc Marquez, mampu kayak istilahnya gua mau hujan, mau apa, gua gas dan menang. Dan yang kemarin itu sama halnya, jadi kemarin itu bahkan, maaf kata, dia cuma menargetkan finish keempat dia cuman istilahnya target gue bisa nyali Pedrosa, gila seorang Marc Marquez yang katakanlah selalu tampil di press conference pertama bersama 4 besar tuh cuma menargetkan finish keempat. Ada apa nih? Dan dia mengatakan memang tidak bisa mengejar pembalap-pembalap yang menggunakan GP24 mulai dari Pecco, Martin dan juga Enea Bastian ini yang secara waktu memang bisa bikin waktu yang fenomenal, dan dia bilang makanya dia berhasil di posisi 3 besar. Dari situ Marc Marquez sadar dan kemudian dia coba dan overall dia memang tidak coba untuk istilahnya untuk tampil centil gitu. Enggak, dia tetap berusaha tampil fair, square, dan juga kita melihat juga tidak ada istilahnya, tidak sampai ada sorotan-sorotan yang menarik lah antara mereka, tapi dia benar-benar apalagi tanda petik dia bisa melewati Pedro Acosta dan Darren Binder juga tidak dengan upaya yang cukup keras karena kedua-duanya crash kan. Crash sendiri gitu ya. Betul, dan bahkan akhirnya bisa podium ketiga juga dapatnya crash juga Pecco. Jadi saya rasa belum menunjukkan Marc Marquez sebenarnya tidak seperti saat dia masih di Honda. Di Honda tuh tampil luar biasa, dia sampai pole position, sampai dia tampil luar biasa, dan paling tidak mungkin Marc Marquez sedikit lebih tampil jenius atau cerdik nih, karena sadar dengan dia tidak bisa melawan Desmosedi GP24, apalagi kan memang menjadi hal yang jadi momok deh buat pembalap. Kalau mamanya sirkuit yang sama dalam waktu dekat digunakan, pasti ada pembalap-pembalap yang bisa mengekstrak lebih kemampuannya, dan Marc Marquez sadar akan hal itu. Jadi dia coba untuk finish keempat, tapi ternyata dia malah finish ketiga, dan sekarang poinnya pun makin dekat, dan malah makin optimis dan rasa percaya dirinya makin tinggi nih, menghadapi ronde di luar Eropa. Karena apa? Maklum, dia sadar, dia langsung melihat mata ke depan, anjir di Asia ini pasti hujan lagi nih, apalagi nih. Dan satu hal, ini Marc Marquez yang
mengalahkan Marc Marquez tahun lalu di mana motornya bermasalah. Ini Marc Marquez sudah mulai dapat seperti apa motornya. Kalau ketemu hujan lagi, udah deh. Pasti Marc Marquez akan jadi bulan-bulanan semua sirkuit dan bukan tidak menutup kemungkinan dia bisa mendapatkan poin sempurna di 5 ronde terakhir ini kalau sampai ini kejadian. Itu dia. Makanya kemarin Marquez ngomong penting banget untuk bisa podium di Emilia Romagna. Karena ini membuat motivasi dia kembali tumbuh untuk menghadapi seri Asia yang ya, ternyata emang dia ngomongnya halus ya Bang. Sebenarnya itu apa ya? Dia itu nebar ancaman tuh buat ke pembalap-pembalap lain, mau Martin, mau Bastianini, mau Pecco atau mau Acosta, mau siapa gitu ya. Itu dia nebar ancaman, tapi dia ngomongnya harus agak sedikit ya saya sudah dia jago lah kalau ngomongnya Cyber udah paling jago. Karena dia berharap lebih bahwa dia bisa memanfaatkan seri Asia. Betul. Nah sementara kemarin nggak bisa dimanfaatkan lebih oleh Pecco di seri Eropa. Itulah terbalik dia. Nih. Makanya Martin juga udah mulai belajar. Marc Marquez kalau mamanya katakanlah Indonesia hujan, Jepang hujan, Thailand hujan, Malaysia hujan. Itu 4 ronde katakanlah 37 udah tuh. Itu. Jadi apalagi kita September nih kan? Iya. Berber gitu. Kan di kita hujan pasti. Itu dia. Aduh, tapi kemarin gue ngeliat juga bahwa Marquez memang juga apa ya, pembalap yang ya cepatlah beradaptasi ya Bang. Karena kan kalau kita bicara, malah saya pikir dia bisa beradaptasi lebih cepat di 3 ronde awal. Karena dia mengalami kesulitan kan. Ya. Nah, begitu juga kemarin di Emilia Romagna. Seri Emilia Romagna ini sedikit lebih tricky ketimbang seri San Marino. Bahwa akhirnya perubahan cuaca, perubahan suhu juga kan mempengaruhi apa ya Bang? Itu yang bikin, kemampuan ban ya? Yang bikin uniknya apa? Tidak terjadi suhu yang ekstrim atau ada hujan, tapi si temperaturnya itu malah lebih rendah. Dan ini agak menyulitkan karena apa? Di saat kemarin mereka menggunakan medium itu berfungsi dengan maksimal karena suhunya memang di atas 38 derajat, tapi ternyata sekarang malah di bawah 36. Jadi untuk bisa memaksimalkan itu butuh effort. Harus bisa istilahnya minimal butuh beberapa lap untuk bisa mendapatkan suhu optimal. Apesnya apa? Kalau yang di depan itu bisa dengan maintain kondisi itu, tapi yang di belakang kan kadang-kadang harus duel dulu, turun lagi, harus menjaga ini agak menyulitkan. Makanya Marc Marquez kemarin coba untuk bermain sendiri, tidak untuk coba istilahnya agresif dari awal. Nggak usah ngejar Pecco. Padahal kalau ya 15 lap terakhir ya, itu kan sempat deket banget tuh jaraknya dengan Pecco kan. Harusnya kalau Marc Marquez yang dulu itu pasti ngotot itu. Cuma masalahnya dia sempat mengungkapkan juga, enggak, kalau saya paksakan itu malah ntar kenapa-napa gitu, karena bannya memang agak-agak sedikit tricky gitu. Akhirnya dipilih cara lebih yang aman dan ternyata kan malah berbuah manis buat seorang Marc Marquez. Nah, itu. Jadi lebih ke situ ya Bang. Gue sih sebenarnya pengen bicara tentang Quartararo, tapi itu nanti kita bikin di video segmen lain ya. Tapi untuk saat ini Bang, gue sedikit berpikir bahwa ini kan udah ya itu tadi nih sebelah nih Pertamina Mandalika Circuit nih. Sedikit lah Bang. Prediksinya Bang Joni. Saya prediksinya tetap siapa nih? Martin juara di Mandalika. Dia membayar kesalahan tahun lalu, dan kalau cuacanya sedikit gerimis gemes, Marc Marquez dong, mumpung dia tampil di Mandalika dengan tim sponsornya banyak kan dari Indonesia. Tentu harapannya akan lebih ini lagi, lebih menyala, menggelegar agar Marc Marquez menang. Syukur-syukur benar-benar menjadikan pertarungan antara 4 besar klasemen ini makin sengit. Itu jadi lebih kepada Martin dan Marc Marquez nih. Iya. Untuk Mandalika. Betul. Pecco, Bastia? Ya, Bastia mungkin belum lah saya lihat. Tapi Pecco seandainya ya tidak terbawa ya kegalauan atau kekacauan di Emilia Romagna, mungkin bisa lawan lah. Meskipun ya agak cukup berat. Tapi kalau gue memang apa ya, untuk Pecco kalau memang dia ingin tetap mempertahankan gelar juara, harus all out dan juga punya penasihat
spiritual. Apalagi di Indonesia kan banyak, Bang. Banyak. Ntar mungkin dipanggil itu yang pawang hujan tuh. Ada lagi nggak tuh ya? Ada lagi nggak tuh ya? Yang pawang hujan itu? Iya jangan deh, biar Marc Marquez ini, tapi Marc Marquez. Biar aja hujan gitu. Iya. Biar Marquez juga gitu. Jangan ditahan dong, ngapain tahan gitu. Biarin aja hujan lebih seru. Gitu. Tapi kan itu kearifan lokal lah. Iya. Iya. Tapi buat teman-teman nih menarik nih. Pengen nggak kalau misal balapan selevel MotoGP ada pawang hujan juga? Nah, tulis di kolom komentar ya, Bang. Saya enggak. Kata Bang Joni enggak. Nah, kalau teman-teman gimana tuh? Tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe tuh. Oke? Dan wah, ini menariknya juga bahwa gini, Bang. Sesuai nama nih. Apa? Pertamina Mandalika Circuit. Kalau Bang Joni lah. Kalau menurut Bang Joni kan ada salah satu tim yang memang disponsorin oleh Pertamina. Ya, timnya si Rossi lah ya, VR46 lah. Nah, menurut Bang Joni, ada kans nggak ya para pembalap yang disponsori Pertamina itu ya minimal podium lah? Ya, ada nggak menurut Bang Joni? Berat sih, agak berat karena melihat performa keduanya musim ini kan memang tertatih-tatih. Cuman dia juga masih cedera. Dia kan malah sebenarnya mesti naik operasi, cuman karena sekarang roundnya back to back, jadi dia paksakan untuk tampil. Cuman kalau melihat motivasi mereka tuh udah menyebut bahwa Mandalika ini tuh home circuit buat mereka. Artinya ya kalau udah ngomong kayak begitu, ya jangan kecilkan mereka akan berusaha semaksimal mungkin. Harapannya sih Bezzecchi, ya kan Bezzecchi apalagi ini kan tahun terakhir kan di VR46 Racing Team, dia akan coba untuk memberikan yang terbaik, terlebih lagi di hadapan pendukungnya yang sampai dia sebutkan ini udah kayak kampung halaman, kan dia udah pernah ke Mandalika dan juga kemarin di Bali. Ya harapannya sih bisa lebih baik. Karena baru dua bulan yang lalu lah ya. Kan sempat main dan kembali dan menyapa. Merasa, wih bener-bener disambut ramah tamah, bikin betah katanya. Makanya kalau aku jadi Kemenpora tuh gue naturalisasi tuh Bezzecchi. Kayak kiper dong. Main bola. Aduh, tapi kiper top itu. Gila. Cetung. Nggak bisa ya? Nggak bisa naturalisasi pembalap MotoGP ya? Nggak bisa. Jadi begitu ya Bang Joni? Begitu. Tentang review MotoGP Emilia Romagna 2024. Saya kemudian Bang Joni. Saya Joni Lono Mulia. Mohon pamit teman-teman. Mohon pamit Moto Boys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya Bang. Subscribe, kemudian mungkin ya itu kasih kolom komentar. Oh ya, yang tadi yang Bang Joni. Kalau Bang Joni nggak setuju nih. Setuju. Nggak pakai pawang nih, gitu kan. Nah kalau teman-teman gimana nih, setuju apa enggak nih? Sama biasa. Apa? Bunyikan tanda lonceng. Pencet tombol lonceng. Tandeng. Masih kan kagak berubah. See you. See you.